Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perdebatan Syekh Siti Jenar dalam sidang Dewan Wali sampai jatuhnya hukuman mati, part 2. Ucapan Syekh Siti Jenar sangat besar dampaknya. Kubu putihan semakin getol menghakimi kubu abangan. Sesungguhnya memang apa yang diucapkan beliau terlalu tinggi untuk didengar oleh mereka-mereka yang baru saja mengenal spiritualitas. Namun pada hakikatnya memang benarlah apa yang beliau ucapkan. Siapakah dia yang tak terbayangkan itu? Siapakah ruh manusia itu? Sesungguhnya tidak beda, ibarat udara yang terkurung dalam sebuah karet sintetis mainan anak-anak yang bisa disebut balon, dengan udara bebas yang ada di tempat terbuka. Apakah kita bisa membedakannya? Sebuah karet sintetis yang bernama balon ibarat sukma sarira, badan halus, dan stula sarira, badan kasar manusia, dan udara yang terkurung di dalam ibarat atma sarira, ruh, dan udara yang ada di tempat terbuka adalah Brahman itu sendiri. Sukma sarira dan stula sarira keduanya adalah produk alam yang muncul karena diadakan, karena diciptakan. Dan sesuatu yang diadakan, diciptakan dari ketiadaan pasti akan memiliki limitasi, memiliki batas kegunaan, dan pada saatnya pasti akan berakhir. Oleh karenanya, kedua produk itu disebut produk maya, produk khayalan, produk fana. Sedangkan atma sarira atau roh tidak diciptakan, tidak diadakan, dari dulu ada, sekarang, dan sampai selamanya. Atma sarira adalah bagian yang tak terpisahkan dari Brahman. Apabila atma sarira masih terbelenggu oleh sukma sarira dan stula sarira, tampaklah ia sebagai manusia. Namun apabila atma sarira atau roh telah lepas dari belenggu sukma sarira dan stula sarira, maka apakah bisa dibedakan lagi mana atma, mana Brahman? Keduanya sudah menyatu lagi, sudah manunggal lagi. Inilah manunggaling kaula Gusti. Setiap kali Syekh Siti Jenar berzikir, dengan sendirinya beliau menangkap suara zikir yang berbunyi lain. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wana al akbar, Budni, maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinga beliau mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar sebaliknya. Sebagai esensi bunyi hadis, siapa yang mengenal diri sejatinya, sungguh dia telah tahu siapa Tuhannya. Dan Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Apabila sudah mencapai puncak spiritualitas seperti ini, apabila sudah mencapai makom atau tingkat tajalli Allah terlihat nyata seperti ini, maka bisakah kita membedakan mana Yesus, mana Bapa? Bisakah kita membedakan mana Siddhartha Gautama, mana Buddha? Bisakah kita membedakan mana Krishna, mana Begawan? Bisakah kita membedakan mana Syekh Siti Jenar, mana Tuhan?
Mengapa kita bertengkar? Mengapa kita saling merasa paling benar? Dan yang merasa paling benar adalah mereka yang baru mempelajari kulit Islam, kulit Hindu, kulit Buddha, dan kulit Kristen. Mereka belum menemukan puncak kesadaran yang seharusnya mereka cari, yang menjadi tujuan pengajaran Krishna, Buddha, Yesus, dan Muhammad. Mereka mengajarkan semua manusia untuk itu, bukan mengajarkan kulit luar yang berbeda-beda. Kulit luar hanya sekedar metode. Kulit luar hanya sebuah alat, sebuah sarana untuk mencapai tujuan ini. Sadarilah. Maka bila Syekh Siti Jenar yang telah mampu melampaui belenggu sukma sarira dan stula sarira, walaupun nampaknya atma atau ruh, beliau masih terkurung oleh kedua produk fana, produk maya ini, namun sesungguhnya ruh beliau telah menyatu lagi dengan mahar ruh yang dulu pernah meniupkan ruh itu ke dalam naf dan jasad. Dalam naf atau sukma sarira beliau hanya tersisa naf mutmainah, badan halus yang tenang, atau guna satwa, watak sukma sarira yang stabil. Mengapa kita jadi terkecoh hanya karena beda istilah? Dari metode Islam disebut naf mutmainah, dari metode Hindu disebut guna satwa. Apa yang beda? Kecuali kalimatnya semata. Kecuali kulit luar yang berupa kata-kata semata, sedangkan esensinya sama. Maka inilah yang saya maksud, jangan terjebak metode, jangan diperbudak metode, karena jika Anda terjebak, Anda akan tersesat. Kisah Syekh Siti Jenar pun berlanjut seperti di bawah ini. Syekh Lemah Abang menepati janji, datang pada hari Jumat, tepat pada bulan Ramadan, bersamaan dengan tanggal 5 kumpulnya para aulia. Pada waktu malam hari telah disiapkan tempat yang sepatutnya. Seluruh para wali hendak membahas masalah ilmu rasa, ilmu sejati. Di Giri Gajah tempatnya, bermusyawarah tentang pencapaian masing-masing akan kebenaran yang agung, maha agung, untuk saling dinyatakan kepada semua yang hadir. Mereka yang tengah mendalami ilmu sejati, apabila tajam kesadarannya, akan terang pemahamannya. Begitulah orang yang berguru mendalami ilmu sejati, menyibak pusat rahasia rasa, menguliti segala perlambang dan simbolisme. Hanya dengan demikian intisari atau esensinya bisa didapatkan. Walaupun banyak ujangan atau berbagai metode dan konsep, intisari atau esensinya pasti sama. Tinggal bagaimana kesadaran kita mampu menangkapnya. Setelah genap semua yang hadir, Kanjeng Sinuhun Bonang yang memulai, lantas Sinuhun Kalijaga, kemudian Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, dan adik beliau tengah membicarakan acara menghadapi Syekh Lemah Abang. Juga Sunan Majagung, Sinuhun Banten, dipimpin oleh Sunan Giri Gajah, hendak membahas ilmu sejati, mengungkapkan pencapaian masing-masing. Yang Sinuhun Ratu Giri memulai pembicaraan. Hai saudaraku semuanya, etika manusia yang telah mencapai marifat atau pencapaian spiritual tertinggi tidak pantas jika saling berebut benar. Maka dari itu, mari satukan pendapat dan saling ingat mengingatkan. Semua wali harus menyatu, jangan berbantahan sendiri-sendiri. Satukan pendapat kita tentang kebenaran Tuhan yang telah kita capai masing-masing.
Lantas Sinuhun Bonang memulai pertama kali menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Menurut pendapatku, tingkat iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat atau melihat kebenaran sejati masih harus ditambah lagi satu tingkatan, yaitu menyadari kesempurnaan sejati. Apabila masih dalam tingkat makrifat, belumlah sempurna karena masih sekedar melihat, belum menyadari, sehingga masih mengira-ngira. Sinuhun Bonang meyakini benar kesempurnaan makrifat kosong, hilang penglihatan makhluk, tiada lagi yang terlihat karena keadaan sang pelihat hanya melihat pangeran yang agung, Tuhan yang agung. Tiada lagi terlihat lain kecuali hanya yang menyembah dan yang disembah. Jelasnya maksudku, sempurna sejati adalah terliputi selamanya oleh zatnya. Tiada lagi gerak makhluk, tiada lagi kehendak makhluk. Buta tuli bisu kosong kemakhlukan kita, dan segala gerak dan kehendaknya hanyalah dari Allah. Lantas Sinuhun Bonang menanyakan kepada para wali, "Wahai saudaraku semua, inilah kekasih semesta yang ada di dalam diri kita semua, yaitu roh kita ini. Dan nama roh kita sebenarnya adalah Muhammad yang terpuji. Tiada beda semua roh itu apabila diperbandingkan. Tak ada beda satu sama lainnya. Bagaimanakah pendapat saudaraku semua?" Menjawab semua wali, "Sudah benar apa yang Anda yakini. Kami semua sependapat. Manakah sesungguhnya yang dinamakan Nabi Muhammad? Sesungguhnya adalah nama dari roh, itulah kasih Allah. Sebelum semuanya tercipta, berada dalam jinatan tunggal, kesejatian tunggal atau jadi satu dengan Allah. Lantas ditiupkan dahulu sebagai perwujudan Allah." Sunan Bonang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa roh manusia dan Allah adalah satu, tapi beliau tidak terang-terangan mengatakannya. Sinuhun Majagung kemudian menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Menurut pendapatku, Sunan Majagung, iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat, pencapaian tertinggi spiritual, tidak ada gunanya di akhirat. Kata akhirat maksud Sunan Majagung adalah puncak spiritual. Hanya dibutuhkan pada saat ini saja, termasuk konsep belaka. Di akhirat tidak ada. Wujud nyata kaulo atau hamba dan Gusti Tuhan hanya ada di dunia ini, terlihat memuji dan menyembah. Padahal sesungguhnya di akhirat tidak terlihat dua. Maksudnya kaulo dan Gusti. Intinya Sunan Majagung hendak berkata kaulo dan Gusti itu satu. Tapi sama seperti Sunan Bonang, beliau juga tidak terang-terangan. Apabila tidak mempunyai iman atau keyakinan tentang hal ini, tidak akan tahu kesejatian ilmu. Apabila tidak mengetahui kesejatian ilmu, maka tidak lengkaplah menjadi manusia. Yang Sunan Gunung Jati menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sesungguhnya ma'rifat itu penglihatannya hanya melihat Tuhan semata. Apabila sudah mengetahui Tuhan, maka akan menyadari tidak ada yang lain lagi selain Dia. Tak ada yang kedua dan ketiga. Sunan Gunung Jati sebenarnya juga hendak mengatakan tidak ada lagi kaulo dan Gusti jika telah mencapai makrifat. Yang ada cuma Gusti, tidak ada lagi dualitas atau trinitas lagi. Kaulo dan Gusti adalah satu karena kaulo telah lebur ke dalam Gusti. Inilah tauhid, inilah keesaan. Tapi beliau sama seperti Sunan Bonang dan Sunan Majagung, tidak berani mengatakan terang-terangan hanya Allah yang Maha Tunggal. Sunan Kalijaga berbicara,
menyampaikan pencapaian spiritualitas beliau. Sadarlah senantiasa, jangan sampai tergoyah. Senantiasa menyadari adanya Tuhan. Bagaimana cara menyadarinya? Bukankah Tuhan tidak berwujud, tidak berkedudukan di suatu tempat, juga tidak berbentuk, tidak ada wujudnya, tanpa ruang dan waktu? Sesungguhnya Allah tidak ada, Allah yang personil, yang berpribadi seperti yang dipahami orang awam. Apabila begitu, sesungguhnya Allah itulah kekosongan abadi, dia tidak berwujud. Sunan Kalijaga tidak mau membicarakan tentang kesatuan wujud, wajibul wujud seperti yang lain. Beliau hanya memberikan gambaran bahwasanya apa yang dinamakan Allah itu adalah kekosongan abadi yang mutlak, sumber segalanya. Jadi jika kita menyatu lagi dengan yang mutlak itu, maka itu dimungkinkan. Sunan Kalijaga tidak mau membahas tentang manunggaling kaula Gusti karena beliau sepaham dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Bentong lantas berkata, menyampaikan pencapaian spiritual beliau yang disebut Allah sesungguhnya tak lain adalah kaula atau hamba ini juga yang menjadi kenyataan wujudnya, benar-benar nyata adanya, terlihat pada kaulonya. Karena Gusti atau Tuhan dan kaulo atau hamba adalah satu. Syekh Bentong lebih berani berbicara. Kanjeng Maulana Mahribi menyampaikan pencapaian spiritual beliau yang disebut Allah sesungguhnya wajibul wujud, wujud yang harus ada. Syekh Maulana Mahribi tidak mau berbicara dalam. Dan Syekh Lemah Abang kemudian berkata, jangan berputar-putar. Iya ingsun iki Allah, iya aku ini Tuhan. Nyatalah aku yang sejati, bergelar Prabu Satmata, Raja bermata 6. Siwa adalah avatar Brahman. Jika Siwa bermata 3, maka Brahman bermata 6. Inilah maksud jargon spiritual waktu itu. Tidak ada lagi yang lain. Apa yang disebut Allah itu, Maulana Mahribi berkata, yang ada tunjuk itu adalah jasad. Syekh Lemah Abang menjawab, hamba membuka rahasia ilmu sejati, membahas tentang kesatuan wujud, tidak membahas jasad yang fana. Jasad sudah terlampaui. Yang saya ucapkan adalah sejatinya ilmu, membuka segala rahasia. Sesungguhnya semua ilmu tidak ada yang berbeda, sungguh tiada beda, sedikit pun tidak. Menurut pendapat hamba, meyakini bahwasannya ilmu itu semuanya sama. Kanjeng Syekh Maulana Mahribi sambil tersenyum berkata, benarlah sesungguhnya apa yang kamu katakan. Akan tetapi itu bukan bahan pembicaraan. Apabila sampai terdengar oleh banyak orang sangat tabu. Hal itu bukan bahan percakapan. Ucapkanlah sendiri, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Cukup terdengar oleh telinga sendiri. Hal itu adalah sabda larangan. Apabila bisa, saya sarankan, janganlah seperti itu. Lantas Jeng Sunan Giri menyampaikan pencapaian spiritualitas beliau. Sudah pasti Allah itu sesungguhnya, bergelar Prabu Satmata. Janganlah semua yang hadir di sini sembrono dalam berbicara. Dia tidak ada bandingannya, hanya Allah yang Maha Tunggal. Mendengar kata-kata Sunan Giri yang turun ke tingkat syariat, seluruh wali terdiam dan mentaati. Sunan Giri berkata kepada Syekh Lemah Abang, hanya kamu wahai Syekh Lemah Abang tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah oleh semua wali. Tetap tak berubah pendapat kamu. Berkata Syekh Lemah Abang, sudah menjadi tekad hamba bagaimanapun juga
karena semua itu adalah wejangan, diwejangkan kepada hamba oleh guru hamba, tidak bisa lagi dirubah. Dipaksa pun tidak bisa surut. Dibujuk oleh semua para wali, tak pula berubah tekadnya. Sudah menjadi ucapan umum dan sudah menjadi hukum syariat. Demikian Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati berkata, janganlah Tuan seperti itu. Sudah ditentukan, hukumnya adalah dibunuh atau kisos. Khusus bagi mereka yang mengaku Allah, berkata Syekh Lemabang, segeralah laksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Memang sudah saya niati mencari kematian yang bagaimana lagi, sebab bersamaan dengan kematian akan datang kasihnya yang meliputi aku, dan kekosongan yang sejati akan datang padaku. Tidak perlu disesali, sebab diriku ini memang terdiri dari yang kekal, ruh, dan yang fana, nafs dan jasad. Mau mencari apa lagi? Tidak ada lagi pencapaian yang lebih sempurna selain hal ini. Yang fana selamanya pasti akan kembali ke fana, yang kekal akan kembali kepada Allah yang tunggal. Dan jasadku yang sesungguhnya adalah ruh ini, ia ruh, ia Allah. Satu, tauhid itu namanya. Satu kesatuan dalam kesejatian. Seluruh para wali tersenyum semuanya mendengar apa yang diucapkan Syekh Siti Jenar. Kokoh, tidak bisa digoyahkan, sangat berani membuka segala rahasia dengan tidak segan-segan lagi, menyibak kesejatian dirinya. Keberaniannya membuat masalah, menyungkir balikan syara atau hukum. Kata-katanya sangat berani, dicegah oleh semua wali, namun seolah-olah kurang juga yang mencegah beliau. Lantas hendak bubar para wali semua untuk pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, dan Sunan Giri Gajah yang berhak memutuskan hukuman bagi yang menyungkir balikan syara, mumpung belum terlalu lama. Yang Sunan Giri menyanggupi akan menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar apabila sudah sampai pada waktunya pelantikan Sultan Demak. Setelah berhasil merebut kekuasaan dari Majalengka atau Majapahit, seluruh wali menyetujui, lantas pulang ke kediaman masing-masing. Syekh Siti Jenar kini telah menjadi semacam duri dalam daging bagi Dewan Wali Songo. Sebuah duri di tengah berkobarnya semangat kekhalifahan, sebuah obsesi kaum putihan untuk mendirikan bentuk pemerintahan Islam pertama di Jawa, suatu kekhalifahan yang menurut mereka bakal menjadi lebih besar gaungnya daripada kekhalifahan Malaka maupun kekhalifahan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1285 Masehi, 7 tahun lebih awal berdiri daripada berdirinya kerajaan Majapahit di Jawa, 1292 Masehi. Samudra Pasai bisa berdiri karena kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha tengah terlibat peperangan dengan kerajaan Tai yang juga sama-sama bercorak Buddha. Ditambah lagi serangan dari kerajaan Singasari yang berpusat di Malang, Jawa Timur. Dalam ekspedisi Pamalayunya ikut memperlemah kekuatan Sriwijaya. Dalam situasi politik yang tidak menentu seperti ini, Samudra Pasai berhasil memisahkan diri dan kemudian memaklumatkan diri sebagai kekhalifahan pertama di Nusantara. Namun Malaka Majapahit berdiri sebagai penerus dinasti Singasari. Dan ketika Sriwijaya berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit, maka Samudra Pasai pun mau tak mau harus ikut tunduk mengakui kekuatan Majapahit. Namun walaupun begitu, otonomi khusus bagi Samudra Pasai tetap diberikan oleh penguasa Majapahit, Raden Wijaya kala itu. Hukum Islam tetap boleh diberlakukan di wilayah Samudra Pasai.
Kebijakan yang luar biasa seperti ini hanya bisa didapati dari mereka-mereka yang sudah berkesadaran tinggi. Seandainya Samudra Pasai yang berkuasa atas Majapahit, apakah akan terjadi sebaliknya? Demikian perdebatan Syekh Siti Jenar dalam sidang Dewan Wali Part 2. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.